Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan material terkait dengan penyakit pada ternak unggas dan program pencegahannya. Namun, pada tatap muka kita di awal, saya ingin menyampaikan kajian terkait faktor kerentanan unggas terhadap penyakit. Faktor apa saja yang mengakibatkan unggas itu mudah terserang penyakit? Satu. Kemudian yang kedua, membicarakan tentang bagaimana pertahanan tubuh unggas tersebut terhadap penyakit. Nah, dua komponen itu yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Mari kita mulai. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi rentabilitas unggas terhadap penyakit, seperti minimum protective device. Sebagaimana kita ketahui pada bagian outer layer pada unggas misalnya, itu memiliki keterbatasan sekresi, misalnya tidak memiliki kelenjar keringat dan sebagainya. Kemudian soft tissues pada kulit, demikian pula membran mukosa. Nah, artinya kondisi-kondisi tersebut bisa jadi mengakibatkan tingkat kerentanan yang tinggi pada unggas. Karakteristik sistem integumen atau sistem pelindung tubuh bagian luar gitu ya, itu mengakibatkan unggas lebih mudah mengalami stres, sehingga komponen stres nanti muncul di bagian bawah juga gitu ya. Yang kedua, kerentanan muncul dari dampak serangan penyakit yang lain, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya secondary invader atau penyakit yang muncul yang terjadi karena unggas pada saat itu sudah mengalami serangan penyakit lain yang melemahkan sistem pertahanan tubuhnya terhadap penyakit. Kemudian, pola hubungan antar unggas. Jadi misalnya, ada istilahnya kaitannya species resistance. Pada tahun-tahun sekitar 2004 itu saat AI banyak merebak, ya. Kalau kita melihat pada beberapa kasus, itik itu mampu bertahan. Artinya pada itik yang hidup itu, pada ekskretanya, itu ditemukan jumlah virus AI yang sudah bisa mengakibatkan kematian pada ayam. Nah, artinya ketahanan satu spesies dan spesies lain itu tidak sama. Maka dalam bentuk konseptual manajemen pemeliharaan yang tidak ideal, misalnya standar pemeliharaan secara tradisional, misalnya ada bebek, ada ayam yang seringkali dimix, ini yang seringkali memiliki kerentanan tinggi terhadap serangan penyakit. Yang satu hidup, yang satu jumlahnya sudah setara dengan mengakibatkan kematian pada yang lain. Misalnya kasus pada AI untuk itik dan ayam. Kemudian yang keempat, tingkat kerentanan berbasis umur dan sistem pertahanan atau sistem imun. Kerentanan unggas muda itu lebih besar dibanding unggas yang tua. Kalau kita menyaksikan tantangan atau challenge ini secara praktis banyak kita temui pada misalnya satu breeder farm. Yang kedua ayam petelur misalnya. Kenapa? Karena segmen on farm pada dua unit tersebut itu selalu mempertahankan kontinuitas produksi. Sebagai konsekuensinya apa? Sebagai konsekuensinya artinya memelihara unggas pada berbagai umur untuk menjamin kontinuitas produksi telur tetas atau telur konsumsi. Kalau telur tetas berarti di breeder, kalau telur konsumsi berarti pada ayam petelur komersial misalnya. Nah, perbedaan umur ini kan ada konsekuensinya. Misalnya, taruhlah misalnya pada on-farm broiler yang paling ekstrim lagi gitu. Umurnya sepertinya pendek gitu. Kalau ada perbedaan umur lebih dari 1 minggu misalnya,
itu akan lebih rentan. Yang satu sudah tervaksin ND misalnya, NDIP, yang satu belum. Yang satu sudah tervaksin Gumboro, yang satu belum. Nanti mungkin kita akan menjelaskan pada tatap muka lanjutan gitu ya, bahwa misalnya challenge lingkungan itu tidak akan terlalu ekstrim sebelum misalnya paling tidak kalau ayam itu dapat sangu dari induknya, maternal antibody itu habis. Maternal antibody habis pada biasanya umur minggu ke-2 misalnya. Nah, namun demikian perbedaan umur 1 minggu berarti artinya yang satu sudah misalnya memasuki minggu ke-2 sudah vaksinasi lanjutan, seandainya ya begitu. Itu completely disappear pada minggu ke-2. Tapi biasanya jarang dilakukan pada minggu ke-2 vaksinasi itu. Nggak mau sebetulnya sampai benar-benar habis. Nah, artinya beginilah. Ada satu yang sudah tervaksin, ada satu yang belum. Lah yang belum ini memiliki kerentanan. Yang belumnya biasanya yang lebih mudah. Karena vaksin ada periodik implementasinya. Gitu. Nah, oleh karena itu basis dasar terkait dengan umur, kerentanan berdasar umur ini ya mudah terjadi pada unggas. Kemudian, sebagaimana tadi kita jelaskan di awal, minimum protective device ini misalnya sistem integumen atau misalnya bagian outer layer-nya itu sistem pertahanan di luar seperti karakteristik bulu, kulit, ini mengakibatkan unggas lebih rawan terhadap perubahan klimat atau musim. Nah, sebagai contoh misalnya, dengan durasi hidup yang pendek, misalnya pada broiler, periode brooding itu membutuhkan brooder, artinya membutuhkan penghangat. Saat itu body size masih kecil, bulunya belum sempurna, artinya sempurna untuk sepenuhnya tumbuh berganti, masih menggunakan bulu-bulu fase baby chick gitu ya. Dia membutuhkan panas dalam waktu yang singkat, kurang lebih 12-14 hari, beralih ketika body size menjadi lebih besar, tidak mampu berkeringat, tidak mampu, artinya bulu tetap tumbuh, tidak mampu mensekresikan keringat, artinya ketika cuaca itu menjadi panas, maka akan menderita hipertermia karena kegagalan atau rendahnya kemampuan efektivitas untuk membuang panas melalui komponen sebagaimana individu hewan yang lain. Karena tidak mampu berkeringat, maka berkurang kemampuan membuang panasnya, menjadi hanya pada konvektif maupun evaporatif metode konveksi berarti misalnya kontak gitu ya, kontak dengan yang lebih dingin, bisa artinya memerlukan penyediaan misalnya seperti closed house memfasilitasi udara yang nyaman, yang ketika dialirkan membantu membuang panas. Evaporatif ya melalui venting, jadi melepaskan uap gitu. Tapi ketika mikroklimat kandang itu memiliki kelembaban yang lebih tinggi, maka evaporatif yang mendominasi 80% mekanisme heat loss, bisa sampai 80% mekanisme heat loss atau pembuangan panas pada unggas ini menjadi tidak efektif, artinya mudah mengalami hipertermia. Ketika kecil mudah mengalami hipotermia, ketika besar mengalami hipertermia. Ini permasalahan klasik. Nah, artinya kondisi tersebut leading ke faktor rentabilitas lanjutan misalnya seperti faktor stres. Jadi kondisi ketidaknyamanan mudah mengarah pada kondisi stres. Faktor afektornya banyak, bisa climate atau faktor nutrition, under atau over. Over artinya kandungan nutrisi tertentu misalnya. Lah housing ini kembali ke aspek climate tadi. Jadi memang ada beberapa aspek yang masih berhubungan satu sama lain pada 8 aspek yang kita jelaskan
pada slide ini gitu. Nah, artinya selama kita bisa meminimalisir 8 faktor sumber stres ini atau sumber kerentanan unggas terhadap penyakit, ya faktor serangan penyakit itu menjadi berkurang gitu. Housing ini, kalau kita housing kan bukan hanya kandangnya menyediakan suasana yang nyaman dan sebagainya, tetapi tingkat kebersihan, tingkat kesterilan, dan program-program kesehatan yang diimplementasikan pada terkait sistem perkandangan ini juga sangat penting sekali untuk bisa meminimalisir tingkat kerentanan unggas terhadap serangan penyakit. Ini skematik representasi ontogeni sistem pertahanan. Nah, namun demikian ini tidak spesifik hanya pada ayam. Memang pada ayam tetap memiliki beberapa komponen seperti bone marrow, namun terbatas gitu ya. Ayam memiliki hal yang unik lagi seperti keberadaan bursa Fabricius, thymus, dan sebagainya yang memiliki karakteristik berbeda dengan hewan manusia secara umum gitu. Jadi memang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dan aksi yang spesifik. Nah, sebelum memasuki sistem imun, kita perlu mengerti sebetulnya. Jadi tadi itu ada faktor yang mengakibatkan unggas rentan diserang penyakit. Yang kedua, bagaimana pola sebaran penyakitnya. Ini yang harus kita ketahui juga. Baru nanti pertahanannya bagaimana. Pola sebaran penyakit itu bagaimana? Yang pertama, infeksi. Biasanya disease producing microorganism itu ketika melakukan invasi, maka tergantung itu. Bentuknya bisa imun, bisa tidak imun. Itu kan? Kalau nggak imun ya mati atau sakit. Tapi kalau imun fine-fine saja kan gitu. Artinya tergantung kondisi responnya. Kemudian resistance. Nah, ketika serangan invasi penyakit tadi memasuki host atau inangnya atau memasuki unggas, biasanya ketika terjadi resistensi seperti yang tadi kita sebutkan akan membentuk zat-zat kimia untuk melindungi diri unggas dari serangan penyakit. Contohnya adalah mekanisme membentuk sitokin. Sitokin ini spesifik terhadap serangan penyakit tertentu. Nah, yang repot adalah misalnya pada kasus AI gitu ya, avian influenza, unggas membentuk sitokin. Sitokinnya ini ketika sudah terbentuk, harapannya bisa menyerang virusnya, virus AI-nya. Namun, sedemikian cepat virus tersebut bermutasi, artinya kan berarti ada perubahan. Yang diserang ini sudah berubah. Sitokinnya ini kan spesifik. Dia nggak kenal lagi, akhirnya menjadi autoimun, malah yang diserang organnya, organ unggasnya sendiri. Kan gitu. Nah, artinya virus tertentu yang memiliki kemampuan mutasi yang ekstrim seperti AI ini, kalau ada produksi sitokin, sitokinnya ini juga harus bisa diarahkan ke arah yang betul gitu. Karena pembentukannya cenderung lebih lambat daripada spread out virus atau kadang mutasi virus kalau kaitannya misalnya seperti AI gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Tapi kalau dia bisa membentuk sitokin dan tidak terlalu cepat mutasinya, maka bisa poin ketiga, subsides. Jadi bisa berkurang. Karena
protective chemical-nya itu bisa digunakan untuk menghancurkan mikroorganismenya. Tapi kalau tadi sudah kadung berubah malih, ya nggak bisa. Untuk mengatasi serangan misalnya, kalau kita berada situasi perang di era lama gitu ya. Untuk mengatasi serangan panah gitu kan, perlu dibuat tameng misalnya. Ketika tameng itu sudah dibuat, kalau sudah berganti senjata semi otomatis, ya nggak kenal gitu. Kan gitu. Atau misalnya senjatanya sama-sama pada era lama, misalnya tadinya mengatasi panah atau pedang, tetapi ketika yang dilemparkan bumerang gitu kan, arah serangannya menjadi berubah. Sehingga tidak spesifik, tidak tepat lagi digunakan untuk mengatasi senjata tersebut. Ya artinya durasi pembentukan protein chemical, protective chemical itu, mohon maaf, jadi itu harus setara dengan serangannya. Kalau yang nyerang terus ini berubah, ya dia nggak kenal lagi. Harus mencoba membentuk lagi. Sementara rate perubahan lawannya ini kalau terlalu cepat, ya dia habis kan gitu. Maka untuk subside, jadi bisa untuk berkurang ini, ya harus tadi seimbang. Oleh karena itu, para genetician ini mencoba membangun beberapa konteks-konteks. Jadi bukan hanya bagaimana mencari vaksinnya saja, tetapi bagaimana membangun sistem pertahanan tubuh pada unggas untuk menyelesaikan beberapa masalah. Jadi bisa berkurang ketika sudah terbentuk dengan cepat chemical tadi protektifnya untuk bisa menghancurkan serangan mikroorganisme. Kalau itu yang terjadi maka bisa recover. Namun gitu, kalau tingkat kerusakannya terlalu parah ya akhirnya ya permanent damage kan gitu. Kalau kalian pernah mengalami scratch pada kulit kalian, kalau tidak terlalu dalam kan pulih tanpa bekas. Tapi kalau sudah terlalu dalam, bekasnya biasanya meninggalkan bekas luka gitu ya. Nah, jadi artinya kalau sudah terlalu parah ya tidak akan bisa kembali recover gitu. Antibodi dan imunitas ini dua hal yang berbeda, ini sedikit perlu kita ingatkan. Kalau antibodi substansi atau unsur kimia yang bereaksi dengan organisme atau yang menginaktivasinya. Jadi tujuan awal terbentuknya antibodi untuk mengeliminasi toksik atau dampak negatif serangan. Kemudian substansi yang terbentuk tersebut dari hasil infeksi mikroorganisme tersebut atau misalnya pemberian antigen tertentu, misalnya vaksin dan sebagainya, itu antibodi. Dan biasanya dia spesifik. Ya antibodinya AI ya untuk AI saja. Jangan sudah punya AI mau disuruh tahan gumboro, tidak bisa. Sementara imunitas itu tahap atau state atau kondisi resisten, kondisi saat resisten setelah biasanya terbentuknya anti. Ya imunnya terhadap particular disease. Kalau kita berbicara imunitas ini kan yang paling mudah itu kan begini. Orang sakit flu itu berapa kali dalam 1 tahun kan gitu. Untuk jarak dekat setelah dia sembuh mungkin tidak akan ada serangan, tetapi ganti bulan bisa jadi. State imunnya pada karakter varian flu tertentu tersebut imun gitu. Tetapi ketika ada mutasi lagi, influenza itu kan virusnya termasuk yang paling cepat bermutasi. Maka ketika ada serangan lagi,
baru bulan kemarin atau baru 2 bulan saya sakit flu, sekarang sakit flu lagi. Permasalahannya, mosok aku nggak tahan. Bisa jadi tahan gitu, tetapi yang sudah berubah virusnya. Atau karena imunnya ini terbentuk kan kadang ada terbatas. Kalau sudah nggak ada organisme yang menyerang, ya dia hilang gitu. Maka dia diinaktivasi. Maka di poin awal tadi disebut inaktivasi. Ada inaktivatornya, biar nggak repot kerja terus. Fokusnya tubuh itu kan tidak hanya untuk mengatasi itu karena yang menjadi lebih prioritas. Sehingga ketika ada serangan lagi, ya kalau sudah kadung turun ya kena lagi kan gitu. Jadi memang ada beberapa potensi kondisi tertentu. Proses terbentuknya kekebalan tubuh sekarang. Jadi tadi ada antibodi, imunitas. Sekarang kita membicarakan tentang proses terbentuknya kekebalan tubuh. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Kalau aktif itu ya unggasnya yang berusaha. Kalau pasif itu dapat sangu atau dimasuki sangu, diberi sangu. Dapat sangu gawannya atau ketika di tengah jalan diberi sangu, diberi uang, gitu, diberi tambahan. Kalau aktif berarti diproduksi baik natural maupun exposure by vaccination, tetapi dia yang mencoba untuk men-challenge sendiri, melawan sendiri. Kayak vaksinasi itu yang live, itu kan berarti yang dimasukkan virusnya masih live, hidup. Artinya tapi dia lemah. Sehingga ketika dilawan itu digunakan sparring partner ini tetap lebih kuat ayamnya misalnya. Ya, sehingga dia secara aktif membentuk antibodi. Pasif bagaimana? Pasif ya pokoknya nggak ngapa-ngapain, dapat saja gitu. Yang pertama dari induknya. Yang kedua model vaksinasi tertentu. Yang mudah misalnya kan seperti kalau misalnya pada orang atau pada hewan juga diterapkan yang untuk mengatasi tetanus. Itu yang suruh melawan kan bukan manusianya. Ketika sudah mulai kena tetanus, manusia diinjek antibodinya. Jadi kekebalannya sebetulnya yang melawan bukan dia. Jadi aktif ini bisa melalui beberapa hal, demikian pula pasif. Jadi antiserum, maaf saya tadi salah. Antiserum ini kan terbentuk ketika misalnya tadi seperti pada konteks penyakit tetanus, ya. Ini active immunity contohnya. Berarti karena dia harus melawan sendiri, berarti ada organ membentuk kekebalannya. Yang pertama bursa Fabricius. Namun demikian bursa ini ya dua sisi. Yang pertama dia bisa membentuk kekebalan tersendiri, yang kedua juga melalui sangu kan gitu dari induknya. Karena dia mengalami regresi, penurunan setelah umur tertentu, ya. Biasanya itu terletak pada bagian atas di dekat kloaka gitu ya, memproduksi antibodi. Karakteristiknya indirect. Kenapa? Karena sistem produksinya di bursa kemudian dialirkan ke antara lain pembuluh darah atau ke limpa. Jadi tidak langsung mekanismenya. Maka ketika ada serangan repot, serangan Gunggoro kan melokalisir, senangnya nyerangnya ya di situ. Akhirnya dia nggak mampu memproduksi sistem imun yang ditransfer ke limpa, yang ditransfer ke pembuluh darah, itu menjadi berkurang yang diproduksi dari bursa Fabricius. Akhirnya serangan-serangan lain, secondary invadernya masuk. Gitu. Tapi jangan pernah menganggap remeh. Jadi ini kan artinya penurunan daya tahan tubuh akibat yang diserang pabriknya. Pabrik menghasilkan
sistem imun, apa alat pertahanan tubuhnya, gitu. Jadi banyak secondary invader. Kalau kita menganggap mungkin kayak CRD, chronic respiratory disease itu ringan, ya penyakit saluran pernafasan. Tapi karena saluran pernafasan itu vital untuk misalnya membuang panas, lah akhirnya stresnya tinggi. Setelah stres tinggi, oksidatif stresnya tinggi, mudah terserang penyakit-penyakit yang lain. Itu menjadi pintu masuk penyakit seperti juga bursa. Maka harus optimal dia. Regresi bursa ini biasanya efektif kinerjanya sampai yang disangoni induknya ya 2 minggu. Namun biasanya ya bisa bertahan lebih lama dari itu. Ya. Spleen ini memproduksi imunoglobulin gitu, dan seterusnya. Ini kemudian kelenjar timus menghasilkan T-cell gitu ya, untuk mengatasi beberapa penyakit tertentu juga yang ada pada bagian leher. Ini kalau dirangkum kan kira-kira seperti ini. Yang bagian merah itu 15 itu timus ya, kalau dari atas. Kemudian ada komponen lain seperti hati, sumsum tulang, dan seterusnya. Jadi Harderian pada bagian mata. Nah, memang kayak komponen dasar sistem yang paling utama ya satu bursa gitu ya. Yang kedua itu timus, kemudian limpa dan bone lagi namanya pada saluran pencernaan. Itu juga ada GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. Ya. Itu juga ada beberapa komponen yang ada di bagian pencernaan. Jadi namun yang paling utama dan kita banyak akan kaji yang pertama pada lymphoid, bursa Fabricius, limpa, timus, dan sumsum tulang. Karakteristik antibodi ini bagaimana? Ya tadi sebagaimana disebutkan, independent antibody for each disease. Ketahanannya ya tergantung pada penyakit yang spesifik gitu. Setiap kali ada serangan itu diproduksi. Dia kemudian pada state imun berapa saat, kalau memang sudah nggak ada dia turun. Kalau masih dianggap kurang tambah naik terus gitu. Maka di sini pada poin kedua ada panjangnya produksinya. Variasinya tergantung pada satu, jumlah organisme yang menyerang. Kedua, tingkat virility atau virulensi. Kalau ekstrim menghasilkan banyak toksik misalnya, ya produksi antibodinya untuk antitoksiknya menjadi lebih banyak. Kondisi unggas. Nek stres ya tidak akan maksimal produksinya. Dan jenis organismenya itu tentu menjadi atau memberikan pengaruh ke organismenya. Tadi misalnya tingkat antibodi produksi pada ayam dan itik itu berbeda, kemampuan menahan serangannya berbeda misalnya. Nah, karakteristiknya terus sekarang bagaimana? Kalau tadi sudah ada tingkat produksinya, yang kedua bagaimana karakteristiknya, karakteristik antibodi dalam serangannya. Bisa long lasting selamanya beberapa minggu, bulan ya. Jadi memang berbeda-beda. Namun ada juga karakteristik antibodi yang mungkin tidak bisa menghancurkan seluruh mikroorganisme. Contohnya pulorum. Pulorum itu
tidak bisa secara keseluruhan dihilangkan. Maka kalau vlog sudah pernah kena pulorum, biasanya ya vlognya itu artinya ayamnya itu entire hen-nya misalnya harus diganti sebelum mendatangkan yang baru. Kalau enggak, sumber lagi. Sumber. Kenapa? Misalnya, pulorum itu tidak akan pernah hilang dari atropit ovari gitu. Di darah mungkin sudah bersih. Sementara titernya hanya dibentuk di darah, meskipun darah mensuplai ovari. Jadi kalau atropi dia akhirnya diam di situ. Waktu-waktu bisa kembali lagi, ya. Kemudian variability produksi tadi, kita bisa melakukan kaitannya dengan perubahan variability tadi, mulai dari serangannya dan sebagainya itu, kita akhirnya ngecek untuk mengatasi itu. Lakukan kuantifikasi. Tahannya seberapa banyak, antibodi penyakit tertentu seberapa banyak. Karena titer itu menentukan tingkat resistensi. Yang seperti apa gitu. Kalau misalnya ada invasi penyakit sembuh, invasi kedua itu biasanya akan lebih determinan, lebih menentukan antibodi yang terbentuk pada saat itu. Kalau sudah pernah kenal ya berarti jumlahnya menjadi nyaman, siap untuk menghadapi second invasion. Namun kalau second invasion-nya ini terlalu dekat misalnya, ya repot juga itu. Itu kenapa misalnya pada kawasan-kawasan dengan rentabilitas misalnya serangan ND tinggi, secara praktis kalau misalnya di kandang ayam petelur gitu ya, tidak bisa digunakan standar yang sama. Tempat kamu berapa kali vaksinasi setahun untuk ND? Wah, tempat saya siklusnya bisa 9 minggu. Wah, di tempat saya karena rentabilitasnya tinggi hanya bisa bertahan 6 minggu. Jadi serangan pertama dengan serangan kedua ini kalau terlalu dekat juga akhirnya yang terbentuk ini juga sudah kadung dimanfaatkan. Yang awal belum kembali sepenuhnya sudah ada serangan lagi. Maka misalnya frekuensi vaksinasinya, log yang terbentuk itu harus cukup untuk menghadapi serangan lanjutan. Maka biasanya vaksinasinya yang dibuat frequent. Kayak tadi. Kemudian umur unggas dan antibodinya juga berkait. Kemudian yang passive immunity sekarang yang kedua. Berhubungan dengan jumlah pada induk. Misalnya tadi kita pakai konteks yang disangoni induk atau diberikan modal oleh induknya. Nah, karena biasanya embednya itu, nempelnya itu kan biasanya sangunya dari induk itu dari kuning telur. Maka biasanya diabsorb, diserap pada usus halus. Kan gitu. Pada 3 hari terakhir itu kan mulai masuk semua kuning telur. Nah, di saat itulah mekanisme absorpsinya. Prinsipnya kalau tanpa sangu dari induknya, apalagi tadi kerentanan di fase periode awal itu kan dia. Jadi kuning telur itu bukan hanya masalah cadangan energi selama dia belajar kenal makanannya gitu ya. Tidak, tapi ada juga input. Nah, ketika dia masih mencoba misalnya mengenali lingkungannya, belajar makan, mengenali makanannya, dia menggunakan cadangan energi yang ada gitu ya. Lah itu kalau tidak dibekali dengan apa namanya? Modal atau bekal yang cukup, sangu itu bekal ya. Ya repot sekali kondisi itu. Akan mudah masuk serangan penyakit. Ya. Maybe what may be passed through the egg. Apa yang mungkin dibekalkan melalui telur. Atau kondisi yang seperti apa. Yang pertama, no bacteria or no virus. Ini maksudnya apa? Ya, biasanya begini. Kalau induknya itu tidak sedang sakit, artinya nggak ada serangan,
juga tidak sedang pada proses vaksinasi, maka ya nggak ada apa-apa yang bisa disampaikan. Artinya ya state kekebalan standar induknya saja. Tapi bisa jadi misalnya induknya ini lagi divaksinasi, kekebalan tubuhnya belum terbentuk sempurna, virus yang dilemahkan tadi atau sedang mulai mengalami sakit itu akhirnya juga ikut beredar dan dia bisa masuk ke kuning telur. Akhirnya ditransfer juga ke anaknya, kan gitu. Maka perlu hati-hati ketika melaksanakan vaksinasi tertentu untuk membatasi mekanisme transfer penyakit ini kepada anaknya. Transfer ini artinya berarti mekanisme transfer vertikal, penyakit secara vertikal dari induk ke anak. Yang rawan seperti apa? MS, MG, Mycoplasma. Ini biasanya transfernya vertikal. Oleh karena itu, breeder itu wajib punya syarat itu. Jadi tidak hanya asal telur tetas saja. Kemudian antibodi, yang ketiga state antibodi ya induknya sudah divaksinasi, virusnya sudah dilemahkan, induknya membentuk antibodi yang sempurna, saat itu juga bisa nyangoni anaknya, bisa memberi bekal anaknya dengan antibodi yang bisa dipass through atau dilewatkan melalui kuning telur pada induk terhadap anak. Ya, itu 3 mekanisme dan bagaimana bentuk hasilnya kan gitu. Lama tidaknya atau seberapa lama parental immunity, bekal imunitas dari induk itu. Yang pertama ditentukan oleh faktor umur. Tambah umur ya semakin berkurang. Setengahnya hilang pada 3 hari pertama. Nah ini kalau ayam tidak segera makan, misalnya, kalau kita mengelola DOC, brooder kita jelek, ayam tidak segera makan, maka penggunaan kuning telur ini akan jauh lebih boros. Jadi kuning telur sudah masuk kan ke perut, tapi belum sepenuhnya terserap. Gitu. Nah, kalau dia boros karena nggak makan kan akhirnya yang dipakai cadangan di perutnya. Dia tanpa makan masih bisa itu, putuk itu atau DOC itu. Bisa tahan tanpa makan, tanpa minum 3 hari itu bisa. Tapi kan artinya boros menggunakan cadangan energinya. Jadi ketika lemak itu dicerna, itu kan menghasilkan juga sekian komponen molekul air. Tahan dia. Tapi karena nggak makan-makan jadi boros. Lah yang masuk, yang dimanfaatkan itu bukan hanya kuning telur sebagai sumber energi, tapi akhirnya ada expenditure yang tidak perlu dari maternal antibody yang disangke atau dibekalkan pada kuning telur. Maka indikator pengelolaan kandang yang baik adalah ketika misalnya pada sampai harusnya misalnya 3 hari itu setengah gitu ya. Dia kok masih bisa bertahan lebih panjang, kuning telurnya itu sisanya bisa bertahan lebih panjang sampai 9, 12 hari. Ada yang sampai segitu. Maka artinya itu berarti dia memanfaatkan sumber lain lebih atau sudah lebih efektif sehingga tidak harus membongkar tabungannya atau bekalnya. Ya. Jadi parental immunity ini penting gitu karena ya bekal dari induknya. Maka sebelum bekal ini habis biasanya sudah dilakukan vaksinasi agar ketika bekal habis, lognya habis, itu log imunnya habis, itu sudah naik lagi karena sistem aktif immunity, bukan pasif immunity lagi. Jadi sudah digantikan. Maka ada masa-masa tertentu misalnya vaksin ND itu bisa jadi SH, NDIB misalnya. Tapi ada lagi misalnya ND killed,
itu diberikan misalnya, kalau awal tuh kan misalnya kayak standar Lasota, itu kan sebelum 4 hari. Nanti live-nya 21 hari, itu normalnya. Tapi sekarang bergeser karena challenge lapangan tinggi, ND yang kedua misalnya produk varian dari Medion itu kan mohon maaf tadi ada Hitchner, ada Lasota. Yang Lasota ini yang aktif yang kedua. Yang kedua ini diberikan yang normalnya 21, kalau challenge lapangan tinggi diberikan umur 18, bahkan ada yang geser 16 hari. Nah, jadi beda polanya. Maka mengantisipasi berkurangnya passive immunity ya dengan membangun active immunity sebelum passive immunity ini betul-betul depleted atau habis zero, gitu ya. Tuh, ini karakteristik panjangnya parental immunity. Jadi mau menghemat, ya jangan sampai ada sumber stresor lain, misalnya tidak makan. Jadi kalau mau memelihara ayam kutuk itu atau ayam DOC, ya broodingnya baik, agar dia tidak berkonsentrasi menjaga suhu tubuh, tapi sudah berpikiran lain. Kalau suhunya nyaman kan dia jalan-jalan, dia mengenali pakan, belajar, gitu ya. Tapi kalau suhunya tidak nyaman, ya dia milih diem saja, bergerombol dengan teman-teman lainnya misalnya, kedinginan misalnya. Sehingga tidak berkembang saluran pencernaannya, sehingga akhirnya lebih banyak memanfaatkan kuning telur, sangu atau bekal dari induknya, padahal di situ sekali lagi ada parental immunity yang dibekalkan, yang akhirnya juga ikut secara boros dimanfaatkan. Akhirnya daya tahan tubuhnya ayamnya rendah, mudah sakit, dan seterusnya. Ya. Sehingga kembali lagi, karena rata-rata itu habis 14 hari, maka beberapa kasus vaksinasi itu ya idealnya tidak dilakukan sebelum 2 minggu. Tapi ingat, ketika 2 minggu, kalau baru dilakukan 2 minggu, maternal immunity-nya atau parental immunity-nya sudah jauh berkurang, sehingga digeser gitu ya. Maka ini sangat luas mekanisme vaksinasi ini, pergeseran waktunya gitu ya. Ya. Kemudian kalau mau mengkuantifikasi itu ya pasti butuh. Jadi tidak hanya wah ini habisnya 14 hari, tapi kita tidak pernah tahu betul kondisi ayam. Maka ditentukan, dihitung. Yang paling mudah SN test untuk mengkuantifikasi ya, untuk bisa menghitung, atau HI test. Itu bisa mendeteksi, oh kalau sudah terlalu rendah berarti harus segera vaksinasi. Kita biasanya untuk pengelolaan sistem periode panjang seperti ayam petelur, itu rutin dicek dulu misalnya per 3 minggu, per 3 minggu, per 3 minggu, setelah terbentuk pola tahu misalnya, oh ND-nya turun di tempat lain harusnya sampai tadi misalnya 9 minggu, di tempat kita kok ternyata sudah 6 minggu, sudah mulai membahayakan. Berarti itu menentukan kapan vaksinasi bisa dilaksanakan. Jadi penting unsur-unsur tambahan teknis. Nah, kemudian ini waktu. Ini kan kaitannya dengan tadi stres dan tidak stres gitu ya. Ini dikombinasi dan tidak dikombinasi. Kan gitu. Nah, NDV ND virus ya, spesifik antibody. Yang paling baik itu kan grup A. Grup A itu kalau divaksin Lasota saja. Gitu ya. Grup B itu kalau divaksin Lasota, kemudian divaksin IBD atau bursal disease ya, Gumboro tadi, setelah 1 minggu. Kenapa yang grup B ini menjadi lebih rendah titer Lasotanya? Karena sebetulnya titernya belum sampai puncak, masih ada sisa Lasotanya, dia sudah dihantam vaksinasi lagi. Stresnya kan tambah gitu. Nah, ini kita belajar dari sini. Artinya, ya sampai terbentuk maksimal dulu. Stres post vaksinal. Jadi habis divaksinasi kan kalau kita sering lihat anak-anak itu kan kadang demam, kadang apa. Saat demam itu kalau
kemasukan vaksinasi lagi, ya dia stresnya nambah. Maka titer yang terbentuk, lasotanya artinya ND-nya menjadi tidak maksimal seperti A dibanding B. Kan gitu. Kalau mau intermediate ya yang D kan gitu. Yang pertama lasota dan IBD langsung sekalian. Stres ya stresisan. Itu malah lognya menjadi, artinya catatannya menjadi lebih baik. Stresnya stres sekalian kan begitu. Nah, artinya IBD itu memberikan stresor yang lebih ekstrim dibanding lasota ketika diimplementasikan lanjutan. Kan gitu. Hal yang berbeda ketika dibalik kalau IBD dulu yang diberikan. Nah, artinya kita harus mengerti dari sini karakteristik stres yang ditimbulkan hasil vaksinasi atau post vaksinal setelah vaksinasi itu satu dan lain vaksin itu berbeda. Kan gitu. Mohon maaf tadi ada yang terbalik. Artinya tingkat ekstremitas serangan stres post vaksinal ND itu lebih ekstrim daripada IB. Kalau yang IB-nya yang didulukan, IBD bukan IB. Jadi kalau yang didulukan IBD-nya nggak ada masalah. Tapi kalau yang didahulukan lasotanya ada masalah. Jadi meskipun IBD itu stres post vaksinalnya lebih rendah, tapi karena tadinya sudah setelah stres maka tambah berat. Tetapi kalau IBD stresnya rendah, nanti baru setelah itu ditambah lasota, kemampuan recovernya lebih cepat sehingga kurva yang terbentuk seperti yang di bawah grafiknya. Jadi ada perbedaan. Jadi mau vaksin juga nggak hanya asal vaksin. Umurnya berapa? Kecuali tidak ada pilihan pada beberapa kasus, misalnya, lah yang saya sudah kadung masuk nih, ND-nya gimana ya? Divaksin enggak ya? Titernya sudah kadung 0 itu tidak akan ada pilihan lain. Ya sudah dimasukkan saja. Yang hidup-hidup, yang mati ya sekalian mati. Kan begitu. Karena kalau mau dibiarkan, berarti sama sekali tidak punya daya tahan atau imunitas. Wah. Kan paling yang dilakukan misalnya untuk broiler ya apakah pemanenan dini. Dia masih bisa hidup kan 2-3 hari kadang-kadang. Ya artinya kalau ada pemanenan karena ini bukan termasuk penyakit yang kondem gitu, kalau tidak sampai terjadi tortikolis atau leher berputar misalnya, karkasnya bisa dimanfaatkan pada beberapa kebijakan negara tertentu. Indonesia masih mungkin nggak apa-apa. Jadi kalau kelihatan nafsu makan turun dan seterusnya ada indikator ND, langsung panen dini gitu kan. Kalau kalian lihat nanti pada saat pengelolaan kandang itu bobot panen standar itu mulai boleh ada segmen pada panenan 1 kilo rata-ratanya. Tapi kan rugi, total tonasenya menjadi sedikit. Kita banyak akan mendiskusikan total tonase teknis panen pada mata kuliah manajemen ternak unggas pedaging misalnya. Itu tidak sembarangan memanen itu. Ketok ini awal harganya per kilogram hidup mahal, tapi total tonase rendah. Sementara yang dipanen pada bobot besar harga per kilogram lebih murah, bukan rendah ya. Bisa perbedaannya 500-700 rupiah per kilogram, tapi total tonasenya jauh lebih besar sehingga total keuntungan bagi pengelola farm lebih besar karena diperoleh dari efisiensi produksi pemeliharaan capaian bobot akhir. Baik. Grafik yang saya tampilkan dari Yukuda et al. Ini mengakhiri kajian pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti akan saya buka pertanyaan 10 menit. Saya biasanya membuat outline dulu di 5 menit. Nah, kalau memang diperlukan extend nanti kami persilahkan untuk sesi diskusi.
Saya rasa itu, kalau ada yang tidak tepat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.